Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam segala halnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semua akan mendapatkan derajat takwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di momentum Ramadan kali ini tentunya kita akan lebih banyak mengupas mengenai fikih Islam. Kajian-kajian yang menyangkut terkait hukum Islam, syariat Islam. Untuk video kita kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai fidyah. Namun di sini saya tegaskan teman-teman, saya bukanlah seorang ustaz, karena secara harfiah ustaz itu berarti adalah guru besar. Namun di sini kapasitas saya hanya berbagi secuil ilmu yang saya dapatkan selama saya sekolah dulu. Ketika kita berbicara mengenai fidyah, apa itu fidyah? Fidyah secara harfiah ini berasal dari kata fadho yang artinya mengganti atau menebus. Jadi dalam fikih Islam yang namanya fidyah ini merupakan salah satu alternatif pengganti ketika kita tidak dapat melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alternatif lainnya adalah mengqadha atau mengganti berpuasa ketika kita mampu melaksanakannya di luar bulan Ramadan. Untuk fidyah sendiri teman-teman, ini telah diatur sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, dalam hal ini adalah puasa di bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Jadi dalam ketentuan ayat tersebut jelas hukumnya fidyah itu adalah wajib, teman-teman. Lantas siapa saja orang-orang yang termasuk dalam kriteria bisa memilih opsi melakukan fidyah sebagai pengganti ibadah puasa yang tidak bisa dilakukan? Dalam fikih Islam ada 3 kriteria orang yang dapat memilih opsi fidyah. Kriteria yang pertama adalah orang yang sudah tua renta, yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk kriteria yang kedua adalah orang yang mengalami sakit keras atau sakit parah, tentunya tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan kriteria yang ketiga adalah ibu hamil atau ibu menyusui. Untuk kriteria yang ketiga ini teman-teman, selain bisa mengambil opsi membayar fidyah, bisa juga mengambil opsi mengqadha atau mengganti puasa ketika dia merasa mampu di lain atau di luar bulan Ramadan. Terkait fidyah, bagaimana cara pelaksanaan
bagaimana besaran takaran fidyah. Fidyah ini sebagian besar ulama sepakat untuk pembayaran fidyah ini dibayarkan dengan kebutuhan pokok, teman-teman. Namun mazhab Hanafiyah membolehkan untuk membayar fidyah ini digantikan dengan uang, dan tentunya besarannya sebanding dengan makanan pokok yang telah ditentukan. Lalu bagaimana besaran pembayaran fidyah? Untuk besaran pembayaran fidyah berdasarkan ketentuan dari mazhab Maliki dan Syafi'i itu adalah sebesar 1 mud atau sebanding dengan 6 ons gandum. Namun dalam mazhab Hanafiyah itu ketentuan besaran pembayaran fidyah itu adalah sebesar 2 mud atau sebanding dengan 1,5 kg beras. Nah, untuk pilihan yang kedua ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang akan membayar fidyah dengan beras, teman-teman. Lalu kapan kita bisa melakukan pembayaran fidyah, teman-teman? Untuk membayar fidyah itu bisa kita lakukan pada hari saat kita meninggalkan ibadah puasa Ramadan, atau kita tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan juga bisa membayarnya di akhir Ramadan, teman-teman. Jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mengenai fidyah. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.